Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi gravitasi dari fisika mekanika. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu Airizia Nurmariam Rizat, Carol Nimesha Lavern, Natali Febiola Kohar, Nathanael Isaya Silitonga, lalu saya sendiri, Samuel Willy Gordon Aritonang. Sebelum kami mempresentasikan mengenai materi gravitasi, saya akan memaparkan apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu the law of gravitation, yang kedua gravitational behavior of uniform spherical cells, yang ketiga superposition, yang keempat gravitational acceleration, yang kelima free fall acceleration and wake, yang keenam gravitation within a spherical cell, yang ketujuh gravitational potential energy, yang kedelapan potential energy of a system, yang ke-9 escape speed, yang ke-10 Kepler's laws, dan yang terakhir energy and in planetary motion. Pertama saya akan menjelaskan mengenai Newton's law of gravitation. Jadi orang dari dahulu sudah merasakan bahwa mereka ditarik ke bawah, terutama ketika mereka tersandung atau terjatuh. Pada tahun 1655, Isaac Newton pada umurnya yang 23 tahun menunjukkan bahwa gaya membuat bulan tetap dalam orbitnya adalah gaya membuat apel jatuh. Newton menyimpulkan bahwa tidak hanya bumi yang dapat menarik apel maupun bulan, tetapi juga setiap benda di alam semesta menarik setiap benda lainnya. Kecenderungan benda untuk bergerak ke arah satu sama lain disebut gravitasi. Kesimpulannya, Newton membutuhkan waktu agak terbiasa, karena gaya tarik bumi yang umum terhadap benda yang terikat dengan bumi begitu besar, sehingga melebihi gaya tarik yang dimiliki benda-benda yang terikat di bumi untuk menarik satu sama lain. Pada gambar di samping, F adalah gaya gravitasi yang bekerja pada partikel 1, karena adanya partikel 2. Partikel 1 yang memiliki massa M1 dan partikel 2 yang memiliki massa M2. Gaya diarahkan ke partikel 2 disebut gaya tarik, karena partikel 1 ditarik menuju partikel 2. Besaran gaya yang dipakai adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Gaya gravitasi pada partikel 2 yang disebabkan oleh partikel 1 memiliki besar yang sama dengan partikel 1, tetapi dengan arah yang berlawanan. Kedua gaya tersebut membentuk hukum gaya ketiga. Dan kita dapat berbicara tentang gaya gravitasi antar dua partikel sebagai memiliki magnitud seperti yang diberikan pada persamaan. Itu F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kekuatan gaya gravitasi antar partikel ditentukan oleh G. G adalah konstanta gravitasi. Walaupun hanya berlaku pada partikel, rumus ini juga bisa digunakan untuk benda selama jarak di antara kedua benda itu sangat besar. Lalu bagaimana dengan sebuah apel dan planet bumi? Newton memecahkan masalah apel bumi dengan membuktikan sebuah teorema penting yang disebut teorema kulit. Sebuah kulit materi berbentuk bola yang homogen menarik partikel yang berada di luar kulit, seolah-olah semua massa kulit terkonsentrasi pada pusatnya. Dari teorema ini, kita bisa menganggap contoh apel dan bumi itu sebagai partikel, karena jarak pusat massa apel dan bumi adalah lebih dari 6.300 km. Misalnya contoh pada gambar yang tertera, gambar bumi menarik apel dengan gaya 0,8 Newton. Maka apel menarik bumi juga dengan gaya 0,8 Newton. Bisa juga disebut sebagai pasangan hukum Newton 3. Apel ditarik ke bumi dengan percepatan gravitasi umumnya, yaitu 9,81 meter per second kubik. Tetapi bumi ditarik dengan apel hanya dengan percepatan 1 kali 10 pangkat min 25 meter per second kubik. A particle is to be placed and turned outside four objects each of mass m. 1. A large uniform solid sphere. 2. A large uniform spherical cell. 3. A small uniform solid sphere. And 4. A small uniform cell. In each situations, the distance between the particle and the center of the object is d.
rank the objects according to the magnitude of the gravitational force they exert on the particle. Greatest first. Jadi di urut yang ditanyakan adalah disuruh urutkan objek-objek tersebut berdasarkan magnitud gaya gravitasi yang mereka keluarkan dari yang terbesar. Jawabannya adalah semua memiliki gaya gravitasi yang sama. Karena bentuk suatu objek tidak mempengaruhi gaya tarik gravitasi. Lalu berikutnya ada contoh soal. What must the separation be between a 5.2 kilogram particle and a 2.4 kilogram particle for their gravitational attraction to have a magnitude of 2.3 times 10 of the power of 12 Newton. Jadi yang dicari adalah jarak perpisahan antara dua partikel 5,2 kg dan 2,4 kg. Jadi kita memakai rumus F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Karena yang dicari adalah jaraknya, jadi dicari R. R-nya dipindahkan dengan posisi F, sehingga lalu R kuadratnya di R kuadrat dipindahkan posisinya menjadi akar ke ruas kanan. Jadi akar G kali M1 kali M2 per F. Nah, pada selanjutnya kita masukkan hal-hal yang diketahui seperti konstanta gravitasinya, massa 1 dan massa 2-nya, dan F-nya. Akan didapatkan 19 meter sebagai hasilnya. Lalu selanjutnya ada gravitation and the principle of superposition. Untuk menghitung total gaya gravitasi partikel, kita bisa menggunakan prinsip superposisi. Bunyi dari prinsipnya sendiri adalah sebuah net effect merupakan hasil dari total semua individual effects atau efek individual. Caranya sama dengan menambah semua gaya di bab-bab sebelumnya, atau bisa juga dengan rumus integrasi yang ada pada slide. Jadi pada selanjutnya ada figur 13.4a yang memperlihatkan arrangement of three particles 1, particle 2, and 3 with the distance A equal to centimeters. Yang ditanya adalah what is the net gravitational force F1 net on particle 1 due to the other particles. Jadi dicari net gaya gravitasinya pada partikel 1 yang dikarenakan oleh tiap-tiap partikel lainnya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu karena kita punya partikel, magnitud gaya gravitasi pada partikel 1 yang dikarenakan oleh partikel-partikel lainnya yang telah diberikan, yaitu F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Lalu yang kedua, arah dari gaya gravitasi yang mana saja dari gaya gravitasi partikel 1, yaitu menghadap ke partikel yang penyebab dari gaya gravitasi tersebut, yang menyebabkan gaya tersebut. Lalu yang ketiga, karena mereka tidak satu bidang, jadi net force-nya tidak langsung ditambah, tetapi dilakukan penjumlahan vektor. Jadi dicari F masing-masing dari partikel 1 ke 2 dan partikel 1 ke partikel 3. Yang pertama yaitu F12 yaitu gaya gravitasi pada partikel 1 ke 2. Jadi menggunakan sama dengan G M1 M2 per A kuadrat dimasukkan dan akan ketemu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Newton. Lalu dihitung gaya pada partikel 1 dari partikel 3 F13 sama dengan G M1 M3 per 2A dalam kurung pangkat 2. Lalu dimasukkan
yang dihasilkan menjadi 1 kali 10 pangkat 6 Newton. Setelah itu kedua gaya gravitasi dilakukan hukum Pythagoras. Jadi net F1 sama dengan akar F12 kuadrat tambah min F13 kuadrat. Yang hasilnya menjadi 4,1 kali 10 pangkat min 6. Relatif dengan arah positif dari koordinat X. Lalu dicari sudutnya ya dengan rumus tan negatif 1 F12 per min F13. Ini min karena arahnya yang sesuai dengan koordinat negatif. Yang akan ketemu dengan min 76. Nah, namun 76 derajat ini tidak memenuhi karena F1 net searah dengan F12 sama F13. Cara lainnya adalah mencari sudut dengan nilai tan yang sama. Caranya adalah min 76 tambah 108 sama dengan 104 derajat. Nah, pada hasil akhirnya adalah 104 derajat. Itu lebih sesuai. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Checkpoint 2. The figure shows 4 arrangements of 3 particles of equal masses. A. Rank the arrangements according to the magnitude of the net gravitational force on the particle labeled M, greatest first. B. In arrangement 2 is the direction of the net force closer to the line of length D or to the line of length D. Jadi lebih dekat ke garis D kecil atau garis D besar. Jadi pada jawaban A yang diurutkan dari yang terbesar, itu gambar 1, 2 dan 4, lalu yang terakhir 3. Mengapa bisa begitu? Karena net force adalah vektor. Gaya yang searah pasti yang paling besar. Juga bisa dilihat pada gambar 1 gayanya searah. Jadi itu yang paling besar. 2 dan 4 terdapat sudut. Jadi nilainya lebih kecil. Pada gambar 3 arah-arahnya berlawanan, jadi saling menghilangkan, dan itu yang paling kecil. Pada jawaban B, net force lebih dekat ke D kecil. Selanjutnya ada contoh soal lagi. A square of edge length 20 cm is formed by 4 spheres of masses. M1 is 5 gram and M2 is 3 grams, N3 1 gram and M4 5 gram. In unit vector notation, what is the net gravitational force from on the central sphere with mass M5 that is 2.5 gram? Jadi pada gambar gravitasi pada gaya gravitasi pada M5 dari kedua masa M1 dan M4 saling menghilangkan. Jadi kontribusi pada net force pada M5 hanya tinggal 2 massa, yaitu 3 gram yang ada pada massa 2 dan 1 gram yang ada pada M3. Jadi dimasukkan ke rumus Fnet sama dengan 6,67 kali 10 minus 11 dan seterusnya. Akan ketemu hasilnya 1,67 kali 10 pangkat min 14 Newton. Lalu ini adalah notasinya. Digunakan rumus cos 45 derajat I tambah sin 45 derajat J, dan akan ketemu notasinya. Untuk materi presentasi berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Nathanael Isaya Silitonga. Baik, perkenalkan, nama saya Nathanael Isaya Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gravitasi di dekat permukaan bumi. Baik, sebelumnya kita akan mengasumsikan bahwa bumi ini adalah sebuah bola seragam dengan massa yang besar. Maka, besar gaya yang dilakukan oleh bumi,
kepada sebuah partikel dengan massa m kecil yang berada di luar bumi sebesar r, itu bisa kita ekspresikan dalam rumus F sama dengan G m besar m kecil per r kuadrat. Nah, jika misalnya partikel ini kita lepaskan, maka dia akan jatuh ke arah inti bumi yang menghasilkan gaya gravitasi F dengan percepatan gravitasi AG. Nah, kedua besaran ini akan kita ekspresikan dalam hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma. Nah, jika kita menstitusikan F dari persamaan pertama, maka kita akan mendapatkan rumus ketiga, yaitu AG sama dengan G m besar per r kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk percepatan gravitasi berdasarkan jarak sebuah partikel dari inti bumi. Nah, di samping sini adalah grafik perbedaan-perbedaan besar akselerasi gravitasi dari jarak sebuah objek itu kepada inti bumi. Nah, walaupun begitu, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa besar percepatan di permukaan bumi ini, yaitu 9,81, akan sama di setiap lokasi di bumi. Kenapa? Karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah massa bumi ini tidak didistribusikan dengan merata. Jadi kalau misalnya kita lihat di kanan sini, kebanyakan massa bumi itu terpusat di dalam intinya, dan di daerah kerak buminya ini hanya sedikit massanya yang ada. Jadi pembagiannya itu tidak merata. Kemudian bentuk bumi itu bukanlah sebuah bola sempurna. Jadi bumi ini adalah sebuah elipsoid yang dimana bumi ini memiliki bagian-bagian rata di daerah kutub dan juga bagian-bagian yang sangat melengkung di daerah ekuatornya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah karena bumi ini secara konstan berotasi. Itu juga menyebabkan perbedaan besaran percepatan gravitasi di berbagai daerah di bumi. Nah, di sini kita akan mengambil contoh untuk membuktikan itu, di mana di sini ada sebuah kotak yang kita taruh di atas sebuah timbangan yang kita lokasinya itu ada di ekuator. Nah, di samping sini ada free body diagramnya, di mana gaya normal dari kotak ini adalah ke atas, kemudian ada akselerasi ke bawah, dan juga ada gaya gravitasi ke bawah. Nah, seraya bumi ini melakukan rotasinya, akan ada gaya percepatan sentripetal ke arah inti bumi yang dilakukan pada kotak ini. Nah, rumus dari percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat R, di mana omega ini adalah kecepatan angular bumi, dan R ini adalah radius bumi. Maka kita bisa menulis hukum kedua Newton, yaitu delta F sama dengan ma, sebagai F normal dikurangin gaya gravitasi mag, sama dengan M dikali min omega kuadrat R, dan karena Fn ini adalah sama dengan mg, maka kita tulis ulang menjadi mg. Nah, kemudian bisa kita tulis bahwa mg sama dengan mag dikurangi m min omega kuadrat R. Yang diimplikasikan dari persamaan ini adalah bahwa gaya yang dihasilkan atau yang dihitung dari timbangan tadi adalah gaya yang dihasilkan oleh gravitasi dikurangi massa dikali akselerasi sentripetal dari bumi yang sedang berotasi. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa sebenarnya massa yang diukur pada sebuah timbangan itu lebih kecil daripada gaya yang dihasilkan oleh gaya gravitasi, jadi tidak sama. Kemudian di sini ada perbedaan akselerasi, pembuktiannya sama seperti yang tadi. Implikasinya adalah bahwa jatuh bebas akselerasinya itu sama dengan akselerasi gravitasi dikurangi akselerasi sentripetal, yang berarti bahwa akselerasi jatuh bebas yang diukur itu lebih kecil daripada akselerasi gravitasi. Baik, selanjutnya ada contoh mengenai sebuah astronot yang sedang mengambang di luar angkasa, di mana dia berada di dalam sebuah pesawat luar angkasa yang berjarak 6,77 kali 10 pangkat 6 meter dari inti bumi, di mana astronot ini memiliki tinggi 1,7 meter dan kakinya itu lebih dekat ke bumi. Jadi di sini yang ditanyakan adalah perbedaan gravitasi dari kaki sang astronot dengan kepala sang astronot. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus untuk percepatan gravitasi berdasarkan jarak dari inti bumi adalah A sama dengan G m besar per R kuadrat. Tapi jika kita memasukkan rumus ini, bisa dilihat bahwa 1,7 meter itu sangat kecil jika dibandingkan dengan jarak dari pesawat luar angkasa ini ke inti bumi, yaitu 6,77 kali 10 pangkat 6.
Oleh karena itu, jika kita menggunakan rumus ini lalu mencari perbedaannya, perbedaannya itu akan sangat kecil, bahkan hampir mendekati nol. Oleh karena itu, kita akan menggunakan alternatif lain, yaitu kita akan menurunkan fungsinya, yaitu menjadi DAG sama dengan min 2 G M besar per R pangkat 3 dikali DR. Di mana DAG ini adalah perbedaan percepatan gravitasi dari kepala dan kaki dari sang astronot, dan DR ini adalah jarak dari kepala ke kaki astronot itu. Maka setelah kita masukkan ke rumusnya, kita mendapatkan besarannya itu min 4,37 kali 10 pangkat min 6 meter per second kuadrat. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini angkanya sangat kecil. Jadi, perbedaan akselerasi gravitasi atau biasa disebut sebagai efek tidal ini sangat kecil. Jadi, walaupun astronot ini mengalami tarikan, dia tidak akan terlalu merasakannya. Berbeda dengan kasus selanjutnya, di mana sekarang astronot ini kakinya itu berada dekat dengan inti dari sebuah lubang hitam. Nah, di mana lubang hitamnya ini memiliki massa 1,99 dikali 10 pangkat 31 kg. Nah, setelah kita masukkan ke rumus yang tadi, kita bisa mendapatkan bahwa di sini percepatan gravitasinya itu adalah minus 14,5 meter per second kuadrat. Ini sangat besar jika dibandingkan dengan yang tadi, dan di sini sang astronot akan merasakan tarikan yang cukup menyakitkan terhadap tubuhnya, karena di sini perbedaannya itu cukup besar. Baik, yang terakhir kita akan membahas sebuah soal. Yang pertama adalah berapa berat objek di atas permukaan bulan jika beratnya itu 100 Newton di atas permukaan bumi, dan seberapa jauh objek ini harus berada dari inti bumi supaya dia bisa memiliki berat yang sama dengan beratnya yang ada di bulan. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kita akan menggunakan perbandingan, yaitu berat di bulan per berat di bumi sama dengan percepatan di bulan per percepatan di bumi. Jadi setelah kita pindah ruas, kita akan mendapatkan jawabannya bahwa berat objek ini di bulan adalah 17 Newton. Selanjutnya, untuk menentukan jaraknya, kita akan memasukkannya ke dalam rumus A sama dengan G M per R kuadrat. Nah, setelah kita pindah ruas, menjadi R sama dengan G mg per A G di akar kuadratkan, kita mendapatkan bahwa jarak yang dibutuhkan supaya berat objek di bulan sama juga dengan beratnya di bumi harus ada jarak, yaitu sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 7 meter. Selanjutnya, teman saya Natalie Fibiola akan menjelaskan mengenai energi potensial gravitasi. Perkenalkan, nama saya Natalie. Di sini saya akan menjelaskan gravitational potential energy. Nah, di subbab sebelumnya gitu kita membahas soal partikel yang sangat dekat dengan bumi. Tapi di subbab ini akan dibahas soal benda dengan jarak R dari bumi. Nah, energi potensial tidak bisa dikatakan berasal dari satu partikel. Melainkan energi potensial gravitasi itu ada hasil dari kedua partikel. Bisa dilihat persamaannya itu seperti persamaan 13:21. Nah, di slide 23, nah di sini tuh jika dijelaskan bahwa jika sistem kita memiliki lebih dari dua partikel, kita perhatikan masing-masing pasangan partikel bergantian menghitung energi potensial gravitasi pasangan tersebut dengan persamaan 13:21 seperti slide sebelumnya, seolah partikel lain tidak ada, dan kemudian jumlahkan hasilnya menggunakan aljabar. Nah, dan menerapkan persamaan sebelumnya 13:21 itu untuk masing-masing dari tiga pasang dari gambar 13:9 seperti pada slide. Untuk sebagai contoh, energi potensial sistem adalah sebagai berikut, seperti persamaan 13:22. Lalu gimana sih pembuktian persamaan U sama dengan min GM1 M2 per R? Nah, nih, misalnya nih, kita melempar baseball keluar bumi sesuai gambar 13:9 nih. Kita akan mencari ekspresi untuk energi potensial U oleh bola pada titik P di jalurnya dengan jarak R dari inti bumi. Untuk itu kita perlu mencari usaha W yang dilakukan bola oleh gaya gravitasi seraya bola pergi dari titik P ke jarak yang sangat jauh dari bumi. Rumus usahanya tuh bisa dituliskan seperti persamaan 13:23. Nah,
Lalu integralnya tuh memiliki dot product dari gaya FR dan vektor perpindahan diferensial dari sepanjang jalur bola. Bisa ditulis seperti persamaan 1324, di mana theta adalah sudut antara FR dan DR. Nah, di slide selanjutnya, slide 24, nah kita substitusi theta dengan 180, rumusnya itu menjadi FR.dr sama dengan min GMM per R kuadrat dr, di mana massa bumi dan massa bola setelah disubstitusikan ke persamaan integral tadi, hasilnya menjadi seperti persamaan 1325. Lalu dan W itu ada usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan bola dari P ke jarak yang sangat jauh tadi. Karena delta U sama dengan minus W, kita bisa menulis U infinity minus U sama dengan minus W. Karena U infinity sama dengan 0, maka bisa ditulis U sama dengan W sama dengan min GMM per R. Lalu slide selanjutnya, di sini path independence. Di path independence itu adalah ketidaktergantungan pada lintasan. Ya, di sini sih coba ngasih tahu kalau sama seperti bab sebelumnya, usaha dan energi potensial gravitasi itu tidak memerlukan jalur yang dipakai untuk perpindahannya. Next, slide selanjutnya, slide 26. Di sini ada potential energy and force. Di sini tuh dia itu nunjukin kalau misalnya rumus potensial itu diturunin jadi rumus gaya gravitasi seperti pada slide persamaannya jadi seperti itu. Lalu slide selanjutnya, slide 27. Di sini ada escape speed. Jadi di sini tuh untuk mencari gaya minimum keluar dari bumi akan diturunkan dari rumus energi mekanik seperti pada persamaan 1328. Nah, di pojok kanan bawah tuh ada tabel kecepatan minimum untuk keluar dari beberapa objek langit. Oke, slide selanjutnya, slide 28. Di sini ada soal. Misalnya, you move a ball of mass m away from a sphere of mass m. Nah, ditanya tuh, does the gravitational potential energy of the system of ball and sphere increase or decrease? B, is positive work or negative work done by the gravitational force between the ball and the sphere? Nah, jawabannya A itu naik, B itu negatif. Kenapa? Karena semakin jauh energi potensial, semakin besar. Karena U sama dengan minus W, maka usahanya negatif. Oke, slide selanjutnya, slide 29. Di sini ada contoh soal, misalnya bisa dilihat MA 80 MB 810 MC 20 have their centers on a common line with L sama 12 cm and D 4 cm. You move sphere B along the line until its center separation. Ya, bisa dilihat contoh soalnya gimana. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada pengerjaannya. Jadi, the work done by you in moving the sphere of mass MB equals the change in the potential energy of the three sphere system. Nah, initial potential energinya itu seperti pada slide jawabannya. And the final potential energy itu sama dengan UF sama dengan min GMA MB per L min D dikurang GMA MC per L dikurang GMB MC per D. Pada slide 31 ini yang jawabannya B. Jadi work done-nya itu seperti pada slide, pengerjaannya seperti itu. Jadi jawabannya the work done by the force of gravity is minus dalam kurung UF min UI sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 13 joule. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet dan satelit, tepatnya hukum Kepler. Di mana pada bagian ini kita akan membahas 3 hukum Kepler. Yang pertama adalah hukum orbit. Apa itu hukum orbit? Hukum orbit merupakan hukum di mana semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari sebagai fokusnya. Bisa dilihat di gambar yang berada di presentasi
slide tersebut, di mana terdapat matahari dengan orbit garis biru yang mengelilinginya. Selanjutnya, hukum kedua ada hukum wilayah. Di hukum ini dijelaskan bahwa sebuah garis yang menghubungkan planet ke matahari menyapu daerah yang sama dengan bidang orbit planet dalam selang waktu yang sama, yaitu dengan rate dA per dt, di mana ia menyapu luas A secara konstan. Menariknya, hukum ini mengikuti prinsip kekekalan momentum, di mana terdapat pembuktian daerah arsir di figur adalah sebuah segitiga. Maka rumus luasnya bisa ditulis sebagai seperti ini, di mana omega adalah kecepatan angguler garis yang menghubungkan planet dan matahari, di mana ketika dia berevolusi di sekitar matahari. Figur di samping, gambar di samping menunjukkan momentum linear sekaligus komponen radial dan tegak lurus dari P. Momentum angguler dari planet ini dapat ditulis sebagai L sama dengan RP, R kali P, di mana P adalah komponen tegak lurus momentum linear yang hasilnya menjadi R dikali M omega R. Lalu, dengan mengeliminasi R kuadrat omega dari kedua persamaan di atas, kita akan mendapatkan hasil persamaan seperti berikut di persamaan 13:31:32. Lalu, jika dA per dt itu konstan seperti yang dikatakan di hukum Kepler ini, maka L juga konstan dan ada konservasi momentum angguler. Berikutnya, hukum terakhir dari hukum Kepler ada hukum periode, di mana kuadrat dari periode planet apapun proporsional terhadap kubus dari sumbu semi mayor orbitnya. Selanjutnya, terdapat contoh soal checkpoint 4. Pertanyaannya adalah satelit mana yang memiliki periode lebih lama dan kecepatan yang lebih besar? Jawabannya untuk pertanyaan A yaitu satelit kedua dan pertanyaan B satelit pertama. Kenapa? Karena satelit 2 memiliki orbit yang lebih besar sehingga lintasannya juga lebih panjang dan waktunya lebih lama. Selanjutnya terdapat contoh soal yang bisa dilihat seperti berikut. Lalu berikut adalah pembahasannya. Selanjutnya bisa dilihat bahwa ekuasi dan solusi nyatanya adalah seperti berikut. Perkenalkan, nama saya Carolina Mesha Lavernalano dari Teknik Sipil Paralel akan menjelaskan tentang satelit, yaitu orbit dan energi. Nah, ketika satelit mengorbi bumi di jalur elips, baik laju dengan energi kinetik K9 maupun jaraknya dari pusat bumi dengan energi potensial gravitasi U, berfluktuasi dengan periode yang tetap. Namun, energi mekanik satelit tetap konstan karena massa satelit jauh lebih kecil daripada massa bumi. Energi potensial sistem satelit mengikuti persamaan U sama dengan min G besar dikali M besar dikali M kecil per R. Nah, untuk mendapatkan energi kinetik satelit, kita menuliskan hukum Newton F sama dengan M dikali A dengan cara G besar dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat sama dengan M kecil
dikali V kuadrat per R. Di mana V kuadrat per R adalah percepatan sentripetal. Maka dengan disubstitusikannya ke rumus energi kinetik, kita dapat mendapat K sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per 2R. Jadi untuk sebuah satelit dalam orbit melingkar, rumus energi kinetiknya adalah K sama dengan min U per 2. Dengan membandingkan rumus tersebut dapat dilihat bahwa energi mekanik satelit adalah E sama dengan K plus U sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per 2R min G dikali M besar dikali M kecil per R. Atau bisa disebut juga E sama dengan min G besar dikali M besar dikali M kecil per 2R. Untuk satelit dengan orbit melingkar. Ya, ini untuk satelit untuk orbit melingkar kita bisa pakai E sama dengan min G besar dikali M besar dikali M kecil per 2A. Nah, ini ada pertanyaan ini. Seorang astronot melepaskan bola bowling dengan massa 7,2 kg ke orbit melingkari bumi di ketinggian 350 km. Berapa energi mekanik bola dalam orbitnya? Nah, ini pertama cari dulu radius orbitalnya, yaitu radius bumi ditambah ketinggian bola, lalu masukkan ke dalam rumus, yaitu R ditambah H sama dengan 6.370 km ditambah 350 km sama dengan 6,72 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini bisa dilihat caranya. Nah, akhirnya dapat kita masukkan ke rumus E sama dengan min G dikali M besar dikali M kecil per 2R. Masukkan dan akhirnya dapat min 214. Nah, yang B itu pertanyaannya berapa energi mekanik bola saat di Launchpad Kennedy Space Center dan berapa perubahannya. Untuk mendapatkan U0 kita bisa pakai cara yang 1321 itu. U0 sama dengan min G dikali M besar dikali M kecil per R. Nanti dapat min 451. Nah, untuk cari energi kinetiknya itu dapat dicari dengan untuk mencari N0 nya itu kita pakai K0 plus U0 min 450 mJ jadinya. Nah, untuk energi mekaniknya jadinya E min N0 sama dengan min 214 ditambah 451 jadinya 237. Terus lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah sebuah pesawat ruang angkasa dengan massa sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 3 kg berada di orbit melingkar dengan jari-jari 8 dikali 10 pangkat 6 dan periode 118,6 menit saat pendorong ditembakkan ke atas depan untuk mengurangi kecepatan menjadi 96% kecepatan semula. Ke arah depan. Berapa periode dari orbit elips yang dihasilkan? Nah, ini sudah diketahui, masukkan aja ke rumus, yaitu K sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M kali V-nya itu 0,96 V0 kuadrat sama dengan setengah M 0,96 kuadrat. Nah, dikali 2 PR per periode di pangkat 2. Nah, nanti jadinya hasilnya 1,0338 kali 10 pangkat 11 Joule. Lanjut ke slide 5. Nah, ini saat pendorong ditembakkan, pesawat masih di radius orbital R. Maka energi potensial gravitasinya adalah ini. Energi potensial gravitasi adalah min 2,2436 kali 10 pangkat 11 Joule. Nah, kita sekarang dapat menemukan sumbu semi mayor dengan menulis rumus A sama dengan
min G kali M besar kali M kecil per 2E sama dengan min G kali M besar kali M kecil per 2K plus U. Nanti jadi hasilnya 7,418 dikali 10 pangkat 6. Nah, setelah itu kita masukkan semua yang diketahui ke persamaan T dan hasilnya T sama dengan 4 pi kuadrat A pangkat 3 per G dikali M pangkat 1/2. Nanti hasilnya 106 menit. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada contoh soal, ada satelit A dan B, masanya sama-sama 125 kg, move di orbit yang sama dengan radius 7,87 kali 10 pangkat 6 memutari bumi. Nah, yang A itu temukan total energi mekanik dari dua satelit tersebut sebelum dari satelit tersebut. Nah, ini bisa dicari caranya itu pakai untuk satelit satu-satu itu dicari pakai min G dikali M dikali EM per 2R. Nah, total energinya itu EA tambah EB itu sama dengan min G sama dengan min 6,33 kali 10 pangkat 9 Joule. Nah, untuk yang B pertanyaannya itu ada, nah jika collisionnya itu inelastik, ya itu pertanyaannya. Caranya itu di replace massa jadi 2M, the potential energy expression with therefore Einstein is. Nah, nanti nanti persamaannya itu E sama dengan G dikali mg dikali 2m per 2r. 2m itu karena m-nya m kecilnya itu di replace sama 2m, jadinya dia g dikali mg dikali 2m. Nah, nanti kita dapat min 6,33 10 pangkat 9 Joule. Sekian dari saya dan terima kasih.